Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, teriring doa. Semoga segala aktivitas keseharian kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pergerakan. Perkenalkan, nama saya Mas Niar, kader PNI Komisariat Simik Bina Adinata Kabupaten Bulukumba. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengulas atau sharing tentang organisasi terbesar atau OKP, Organisasi Kepemudaan di Indonesia, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, atau yang biasa kita singkat dengan PMII. Baiklah, untuk mengawali video kita pada kali ini, ada sebuah pertanyaan yang muncul. Apa sih itu PMI? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan PMI adalah organisasi OKP atau organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia yang memiliki 230 cabang yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir dari rahim NU atau Nahdlatul Ulama pada tanggal 17 April 1960. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII yang dari kata pergerakan bukan hanya sekedar menghimpun, tetapi bagaimana kita senantiasa bergerak menuju tujuan ideal sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Kiprah PMII bukan hanya bagaimana kemudian kita senantiasa mencerminkan diri untuk kemudian kita melakukan tanggung jawab sebagai rahmat bagi seluruh alam atau bagi alam sekitar. PMII juga merupakan organisasi kemahasiswaan, organisasi para generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang memiliki identitas diri. Nah, selain organisasi kemahasiswaan, PMII juga merupakan organisasi keislaman, di mana Islam yang ada di PMII merupakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menggunakan konsep pendekatan Islam, iman, dan juga ihsan, yang mana pola pikir dan perilakunya itu mencerminkan sikap moderat, selektif, integratif, dan juga moderatif. Nah, yang terakhir, bahwa PMII juga merupakan organisasi keindonesiaan, yang mana organisasi yang memiliki falsafah dan ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar 1945, serta mempunyai komitmen bagi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih kita harus ber-PMII? Sebagaimana pada bab 4 pasal 4 dijelaskan tujuan PMII, yakni terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hal pertama yang kemudian kita bentuk di PMII ialah terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, sebelum kita berilmu, hal pertama yang kemudian dibangun ialah menentukan mental, etika, sikap tawadu. Karena untuk apa kemudian kita memiliki ilmu, untuk apa kemudian kita menjadi orang hebat dan juga cerdas kalau kita tidak memiliki yang namanya etika. Selanjutnya ialah cakap. Nah, pernah dibahasakan begini bahwa cakap itu kita harus mampu dalam segala hal. Dianalogikan bahwa kader PMII ketika ditempatkan di dalam hutan, dia mampu untuk menjadi ular. Tetapi ketika ditempatkan di dalam air, dia mampu menjadi ikan. Artinya apa? Bahwa kader PMII ketika ditempatkan dimanapun, dia harus selalu siap. Nah, penafsiran dari kata siap ini, silahkan kalau mau sahabat-sahabat tahu untuk bergabung di PMII dan mengikuti yang namanya proses. Nah, bagaimana cara kita membawa perubahan? Yakni dimulai dari diri kita sendiri. Yang kita mulai adalah mindset atau pola pikir. Nah, setelah kita membangun yang namanya pola pikir, tidak membangun orang lain, kemudian membangun bangsa dan juga negara. Lalu apa atau bagaimana kemudian kita mau membangun yang namanya orang lain, membangun bangsa dan juga negara, kalau kita tidak tuntas dalam hal diri kita sendiri?
itulah yang kemudian menjadi poin plus ketika kita berorganisasi. Di organisasi, kita diajarkan yang pertama, bagaimana cara memiliki yang namanya sifat kritis. Kemudian, bagaimana kita mampu memberikan solusi di masyarakat. Karena kenapa? Kita mahasiswa ini merupakan penyambung lidah antara pemerintah dan juga masyarakat. Jadi sebagai seorang mahasiswa, kita harus sadar bahwa kita bukan hanya memiliki tanggung jawab di kampus, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakat. Kemudian poin selanjutnya ialah kita harus memiliki atau bagaimana kemudian cara kita menjadi public speaker. Nah, dua poin yang harus kita dapat, yang pertama ialah keberanian dan juga yang namanya percaya diri. Selain daripada hal itu, banyak kemudian poin-poin yang kita dapat, salah satunya seperti relasi atau namanya jejaring. Tapi itu tergantung bagaimana kemudian prosesnya sahabat-sahabat selama ber-PMI. Poin selanjutnya ialah akan menjadi nilai pembeda bagi kita mahasiswa yang berorganisasi dengan mahasiswa yang tidak berorganisasi. Banyak kemudian kampus-kampus hari ini yang melarang mahasiswanya untuk berorganisasi. Padahal nyatanya atau realitanya hari ini hanya 30% yang kemudian kita dapatkan di kampus dan selebihnya itu kita dapatkan di luar. Nah, apakah teman-teman tidak ingin mendapatkan jaringan, relasi, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang jauh lebih luas? Nah, silakan juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di organisasi, tuliskan pengalaman-pengalaman atau apa yang kemudian didapat di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, izinkanlah saya, kamu, dan kita semua menjadi sahabat, kita bersatu dalam PMI. Dengan ucapan tangan terkepal dan maju ke muka, maba, jangan lupa mapaba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. 30% yang kemudian kita dapatkan di kampus dan selebihnya itu kita dapatkan di luar. Nah, apakah teman-teman tidak ingin mendapatkan jaringan, relasi? Nah, apakah teman-teman tidak ingin mendapatkan jaringan, relasi, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang jauh lebih